Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari ini saya masih bisa menikmati udara segar di pegunungan, tepatnya di lereng Gunung Slamet, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran rezeki, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa bagi teman-teman yang sekarang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, tetap diberikan kesabaran untuk menjalani proses penyembuhan, serta tetap semangat untuk sembuh. Baiklah, seperti biasa teman-teman, saya akan berbagi pengalaman seputar penyakit asam lambung. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Juga share apabila video ini bermanfaat. Kemudian silahkan komen ya apabila ada teman-teman yang punya pertanyaan. Kemudian mungkin teman-teman ada keluhan-keluhan atau ingin menceritakan apapun seputar penyakit asam lambung, silahkan ditulis di kolom komentar. Siapa tahu pada video-video berikutnya akan kita ulas bersama agar menjadi konten yang bermanfaat. Baiklah, langsung saja. Penyakit asam lambung, salah satu keluhannya adalah sulit tidur. Betul? Nah, saya sendiri juga mengalaminya dulu. Jadi ketika saya hendak tidur, ada perasaan cemas, takut. Nah, yang saya cemaskan, yang saya takutkan adalah kematian. Jadi ketika hendak tidur selalu muncul perasaan-perasaan bagaimana kalau nanti saya mati ya, bagaimana kalau saya tidur kemudian tidak bangun lagi, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Nah, saya akan berbagi tipsnya ya teman-teman. Jadi ketika akan tidur, teman-teman jangan lupa untuk berdoa. Yang pertama adalah berdoa, meminta perlindungan, meminta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usahakan sebelum tidur teman-teman agar tidak lapar atau perutnya isi. Teman-teman makan tapi jangan langsung tidur. Jadi dijeda selama minimal 1 jam ya teman-teman. Setelah makan 1 jam, teman-teman baru diperkenankan atau dipersilahkan berbaring dan tidur. Sebelum itu kalau bisa jangan berbaring, karena makanan yang baru masuk itu belum langsung dicerna oleh lambung. Jadi ada proses-proses yang membutuhkan waktu. Seperti itu. Jadi jangan langsung tidur ya, usahakan setelah makan dijeda. Jangan sampai kita akan tidur dalam keadaan lapar, karena itu juga akan mengganggu fokus kita untuk lekas tidur. Nah, selanjutnya adalah usahakan teman-teman mencari teman tidur ya. Misalkan kakak, adik, keluarga, atau sahabat ya, silahkan. Yang penting masih mahram kita. Maaf teman-teman, videonya terganggu karena rumah saya ada di pinggir jalan dan kebetulan ada truk muatan berat yang lewat, jadi agak bising ya. Mohon maaf sekali lagi.
Nah, baiklah, kita lanjut. Eh, jadi teman-teman usahakan ada teman tidur ya. Karena ketika ada teman, perasaan kita biasanya akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman. Kemudian setelah ada teman, pastikan kita tidur terlebih dahulu sebelum orang lain tidur. Karena percuma kalau kita tidur ada temannya tapi kita tidur belakangan. Nah, itu biasanya perasaan-perasaan cemas, was-was dan takut juga akan timbul. Pengalaman saya adalah saya pernah tidur ditemani ibu saya ketika fase awal saya terkena penyakit asam lambung. Kebetulan saya sulit tidur waktu itu, meskipun sudah berusaha dan biasanya langsung bisa tidur. Nah, kali ini saya justru memandang wajah ibu saya malah jadi sedih. Kok di usia saya yang segini besarnya saya belum bisa membahagiakan orang tua. Kemudian bagaimana kalau ibu saya nanti wafat, apa jadinya saya, dan pikiran-pikiran negatif lain. Nah, itu justru memperparah keadaan dan saya semakin tidak bisa tidur. Nah, jadi teman-teman usahakan tidur sebelum orang lain tidur. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata tidak ada seseorang yang menemani kita tidur? Nah, jadi tips selanjutnya adalah usahakan teman-teman menyalakan televisi atau membunyikan radio atau menonton YouTube atau yang lain-lain yang bermuatan konten-konten menyenangkan, membahagiakan, dan positif. Nah, itu biasanya kita akan terfokus di tayangan itu atau di suara-suara yang menggembirakan, dan biasanya kita akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Lama-kelamaan kita akan mengantuk dan kemudian ketiduran. Nah, terus ketika teman-teman udah mulai mengantuk, biarkan saja semuanya menyala. Jadi meskipun televisi menyala, biarkan. Meskipun radio masih menyala, biarkan. Meskipun YouTube kita di handphone kita masih menyala, biarkan. Yang terpenting kita sudah bisa tertidur. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada pengalaman lain atau tips-tips lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Siapa tahu rekan-rekan yang lain membutuhkan tips ya untuk bisa lebih cepat tidur. Nah, yang terakhir tips ini adalah usahakan teman-teman relax ya ketika akan tidur. Jadi lemaskanlah, rilekskanlah otot-otot yang ada di badan, termasuk otot-otot yang di muka, di wajah. Jadi jangan sampai ada ketegangan-ketegangan di tubuh kita. Rileks serileks mungkin. Itu akan mempercepat kita untuk bisa tidur. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan untuk tidur, saya sarankan jangan mengkonsumsi obat tidur ya teman-teman, karena bisa jadi kita akan kecanduan, bahkan ketergantungan yang akan memperparah keadaan. Jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian tips dari saya. Semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami kesulitan untuk tidur. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.